Masya Allah, terima kasih pemirsa Anda kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial 1 Muharram 1447 Hijriah. Tentunya dengan tema kita pada hari Jumat ini, hijrah masa lalu jangan jadi penghalang. Pada segmen ini pemirsa kita akan dengarkan bersama yang tadi kita juga sudah saksikan performance-nya yakni guru kita Ustadz Dery Sulaiman. Bagaimana Ustadz Dery ini menjalani perjalanan hijrah yang tentunya tidaklah singkat. Bagaimana Ustadz Dery Sulaiman bisa berhijrah dengan sepenuh hati. Kami persilahkan kepada Ustadz Dery untuk bisa menceritakan pengalamannya dan juga berbagi nasihat kepada kita semua. Silahkan Ustadz. Wabarakatuh. Nahmadu nasalli ala rasulihil karim amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad abah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya minta maaf, aslinya suara saya bagus, Bu. Enggak percaya nonton YouTube. Tapi alhamdulillah diuji Allah sedikit. Diambil Allah sedikit suaranya, mudah-mudahan bisa difahami, amin. Jadi hadirin sekalian, kita bersyukur kepada Allah karena Allah telah menjadikan kita semua sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khaira ummat, sebaik-baiknya umat. Umat yang Allah bangga-banggakan di hadapan seluruh nabi. Umat yang Allah ceritakan di dalam seluruh kitab. Sehingga nabi-nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah hamba sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan Pak, nabi ingin seperti Bapak. Nabi ingin menjadi seperti kita semua. Ini umat luar biasa. Datangnya belakangan, masuk surganya awal. Allah sayang sama umat ini. Apa buktinya sayangnya Allah? Allah tak berikan umat ini umur yang panjang, Pak. Umur kita 60-70 tahun. Allah tidak ingin melihat kita terlalu lama menangis di dunia ini. Allah tak ingin melihat kita terlalu lama bersusah payah bermujahadah di dunia ini. Coba bayangkan umur kita 1000 tahun, Bunda. Capek dunia ini. Bolak-balik ke masjid 1000 tahun, Pak. Tiap tahun umroh 1000 tahun, capek. Dakwah datang ke rumah-rumah, naik gunung turun gunung 1000 tahun seperti nabi-nabi terdahulu. Tapi ini umat Allah berikan banyak fadilah amal. Ya, 2 rakaat solat di depan Ka'bah sama dengan 100.000 rakaat. Kami baru pulang haji sama Habib, ketemu kemarin. Allahu Akbar. Pergi haji Allah ampunkan semua dosa. Yang istighfar dan bertaubat berapapun banyaknya dosanya Allah ampunkan. Ini obat luar biasa hadirin sekalian. Allah katakan di dalam hadis qudsi, ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi, aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, wa ja'altuhu bainakum muharrama, maka janganlah kalian semua saling menzalimi, fala tazalamu. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum dhalun, kalian semua tersesat, illa man hadaituh, kecuali orang-orang yang aku berikan hidayah. Fastahduni ahdikum, mintalah hidayah kepada aku, pasti aku beri hidayah. Minta Allah bagi. Kalau tak meminta, meskipun anaknya Nabi, istrinya Nabi, bapaknya Nabi, pamannya Nabi, Allah gak bagi. Tapi kalau minta, meskipun awalnya dia seorang pelaku maksiat, naudzubillah. Satu orang yang dulu hendak membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Dia hunus pedangnya, aina Muhammad, mana Muhammad? Merah matanya. Orang katakan, Umar sabar. Kenapa kau marah-marah? Aku mau potong Muhammad, mau penggal nama. Tapi ketika dia ingin mendapat hidayah, ingin tahu apa yang dipegang oleh adiknya Fatimah,
Allah beri hidayah. Jadi syarat hidayah itu bunda, mau. Siapa yang mau pasti dikasih. Siapa yang berjalan menuju kata Allah, Allah berlari menghampirinya. Sampai Nabi mengatakan, kalau ada Nabi setelah aku, Umarlah nabinya. Dan sekarang seluruh dunia menyaksikan Sayyidina Umar bin Khattab terbaring jasadnya di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Jadi jangan pernah menghina para pelaku maksiat. Jangan pernah menghina para pendosa. Karena kalau satu malam pendosa itu, pelaku maksiat itu menundukkan kepalanya, menangis kepada Allah, minta ampun kepada Allah, bertaubat, bukan hanya ampunan yang akan Allah berikan, tapi kecintaannya. Innallaha yuhibbut tawwabina. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Jadi hadirin sekalian, saya dari kecil dididik agama oleh orang tua. Alhamdulillah. Tapi karena beratnya ujian hidup, masalah yang datang silih berganti, sampai saya putus asa dari rahmat Allah. Sempat saya mau lari dari agama, saya mau menjauh dari Islam. Dari Minangkabau, dari kampung saya Pak, saya orang Minang, Saniang Baka namanya. Saya besarnya di surau Pak, besarnya di musola. Dari kecil dididik agama oleh orang tua, dididik ke pesantren, madrasah di Padang Panjang. Alhamdulillah ada basic agama. Sampai suatu hari saya mengatakan saya tak suka dengan agama ini. Saya tak berminat dengan agama karena saya pikir agama ini tidak cocok untuk saya. Saya dengar cerita tentang Allah itu tak baik, Allah itu jahat, bakar orang, siksa orang, potong-potong orang. Aduh, saya nggak suka. Dulu dalam benak saya ini, dalam pikiran saya, Allah itu jahat Pak. Sampai saya pergi meninggalkan kampung saya ke Jakarta. 98 pun saya lanjutkan ke Bali, tempat yang betul-betul tidak ada suasana agama sama sekali. Saya mau jadi orang baik saja, saya tak perlu agama, saya tak perlu Allah. Saya pokoknya tak sakiti orang, tak mencuri, tak zalim kepada orang, udahlah. Saya tak perlu agama. Sampai satu hari datanglah makhluk-makhluk langit yang berjalan di bumi, para dai-dai Allah yang datang tak diundang, pergi tak diantar. Mereka sering terusir dari pintu-pintu rumah, datang dari masjid ke masjid, meninggalkan anak istri mereka, mencari saya di tempat yang gelap. Saya mengenal Islam bukan di Makkah, Madinah, mengenal dakwah ini. Saya dapat hidayah justru di tempat hiburan malam di Bali, di dalam sebuah diskotik. Datang teman-teman jamaah tabligh yang mungkin hari ini sebagian bapak ibu memandang remeh mereka. Siapalah mereka itu, bawa kompor kemana-mana. Allahu Akbar. Mereka datang menyampaikan kabar gembira. Allah itu tidak baik, tapi maha baik. Allah mencintaimu 70 kali lebih cinta daripada ibumu kepadamu. Allah maha baik. Allah maha pengampun, maha melihat, maha mendengar. Maka mulailah saya mendengar cerita tentang baiknya Allah, mendengar cerita tentang indahnya akhlak Rasulullah yang suka membalas kejahatan dengan kebaikan. Maka mulailah saya jatuh cinta dengan Islam. Setelah saya mendengar tentang Rasulullah, barulah saya memutuskan untuk mengganti cara hidup, way of life. Jadi Islam itu bukan hanya sekedar sholat, zakat, puasa, haji, tapi 24 hours, 24 jam kehidupan kita, ujung rambut, ujung kaki, bangun tidur, tidur lagi, harus ikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu-ibu jangan heran, kenapa diri Sulaiman begini, sorban, pakai tongkat, 40 tahun sunnah bertongkat, pakai cilak, pakai jenggot. Ini cara berpakaiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya mulailah mengganti cara hidup dari cara Nabi, dari cara sendiri, ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berhijrah. Masya Allah, luar biasa Ustadz Dery, terima kasih. Dan tadi juga Ustadz Dery sudah menyampaikan bahwa jangan pernah menghina seorang pendosa pemirsa. Karena ketika ia bertaubat, Allah tak pilih-pilih hamba. Ia akan
tetap memberikan kasih sayang kepada hamba-hambanya, Masya Allah. Dan nanti pada segmen berikutnya kita juga akan dengarkan tausiah serta nasihat dari guru kita, yakni Ustazah Syifa Nur Fadilah, yang nanti akan berbagi nasihat mengenai keutamaan orang yang berhijrah dan bertaubat. Namun sebelum itu pemirsa, kita saksikan dulu, kita ikuti bersama. Ada Ustadz Abi Maki yang di seberang sana sudah siap untuk berbagi berkah bersama dengan Luwak White Coffee. Silahkan Ustadz. Masya Allah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini insya Allah saya akan berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Seperti biasa, siapa yang dapat menjawab pertanyaannya akan mendapatkan berkah hadiah 1 juta rupiah. Jangan lupa dipotong pajak ya. Nah, siap, pertanyaannya akan ditanya, siap-siap ya. Yang bisa jawab cepat angkat tangan. Cepat angkat, satu aja, jangan dua-duanya angkat tangannya. Iya, siap. Siap ya. Pertanyaannya adalah, siapa yang menemani Rasulullah berhijrah ke kota Madinah? Ayo, siapa? Nah, ini yang terdekat duluan, silakan. Maju ke depan aja jawabannya. Silakan. Masya Allah. Silakan. Dengarkan semuanya jawabannya benar atau tidak ya. Siapa yang menemani Rasulullah saat berhijrah ke kota Madinah? Salam kenal, nama saya Indah Sari, saya dari Kemayoran. Masya Allah, silakan. Jawabannya Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana, benar apa enggak? Betul, Masya Allah, jazakillah khair, berkah, selamat mendapatkan hadiah berupa berkah berapa tadi? 1 juta rupiah dipotong pajak ini ya. Masya Allah, silakan. Nah, ini mendapatkan keberkahan yang ada dan insya Allah ini juga berkah muharram digunakan untuk hijrah. Ya, silakan. Dan pemirsa Damai Indonesiaku, jangan kemana-mana. Damai Indonesiaku akan kembali setelah yang satu ini.